Sobat Islampedia, selain menghidupkan orang yang telah mati, Nabi Isa juga dikenal dengan berbagai macam mukjizat di luar nalar manusia, termasuk menurunkan makanan dari langit. Kisah ini terjadi saat Nabi Isa dan kaumnya harus menghadapi tantangan karena penolakan dari Bani Israel terhadap ajaran dakwahnya. Nabi Isa kemudian melakukan dakwah ke beberapa tempat yang sangat berbahaya dan penuh ancaman. Hal ini menjadikan Nabi Isa dan para pengikutnya sangat sulit untuk memperoleh bahan makanan dan kerap mengalami kelaparan. Para pengikut Nabi Isa lantas bertanya, apakah dirinya bersedia meminta Allah untuk menurunkan hidangan dari langit bagi mereka? Hal ini tidak langsung disetujui. Nabi Isa meminta para pengikutnya agar dapat berusaha terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Nabi Isa berdoa pada Allah seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Quran Surat Al-Maidah ayat 114. Lalu, turunlah makanan besar dari celah dua awan, satu awan di atasnya dan satu awan di bawahnya. Mereka pun memakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat Nabi Isa itu. Sobat Islampedia, kemampuan menurunkan makanan yang dimiliki oleh Nabi Isa ternyata juga dimiliki oleh sosok ibundanya, yakni Siti Maryam. Sebagai sosok perempuan yang dimuliakan oleh Allah, Siti Maryam memiliki karomah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Para ahli tafsir mengatakan, ketika itu Nabi Zakaria menempatkan Maryam di tempat mulia yang terletak di dalam rumah ibadah dan tidak ada yang dapat menemuinya selain Zakaria. Maryam senantiasa mendirikan ibadah kepada Allah di tempat itu, siang ataupun malam. Ia dikenal memiliki sifat yang mulia dan baik sebagai seorang pelayan rumah suci di Yerusalem. Namun, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrab Siti Maryam, ia mendapati di sisi Maryam ada rezeki berupa buah-buahan yang seharusnya ada pada musim panas, padahal pada saat itu adalah musim dingin. Begitu juga sebaliknya, ketika musim panas, ia dapati di sisi Maryam adalah buah yang seharusnya ada pada musim dingin. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Sobat Islampedia, berbicara tentang mukjizat, maka di antara nabi yang ada dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat ini disesuaikan dengan kondisi umat yang ada untuk menunjang dakwah sang nabi. Dan Nabi SAW juga pernah mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Isra dan Mi'raj. Dan kalau kita bicara tentang mukjizat, kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, ini mukjizat menjadi ujian tersendiri. Kenapa? Karena ketika di pagi hari Nabi SAW selesai dari mendapatkan mukjizat Isra dan Mi'raj itu, tiba-tiba yang Allah pertemukan pertama kali kepada baginda Nabi kala itu adalah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal tiba-tiba datang bertanya, "Ada apa yang kau fikirkan, wahai Muhammad?" Maka kala itu Nabi juga bingung, ini orang nggak biasanya tanya. Langsung saja dijawab oleh Nabi SAW bahwa aku tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Sebelum matahari terbit aku sampai di sini. Ternyata itu seolah membuat Abu Jahal terpancing untuk membuat itu sebagai bahan olokan gitu. Tetapi dibungkus dengan segala macam bentuk siasat buruk. Lalu Abu Jahal menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan semua orang yang ada di Mekah ini, apakah kau mau menceritakan ulang apa yang kau ceritakan padaku?" Maka Nabi kala itu melihat, oh, ini kesempatan untuk menyampaikan sebagai dakwah. Baik, saya mau. Maka Nabi SAW disiapkan. Selesai diceritakan, Nabi diminta oleh Abu Jahal untuk mengangkat kaki kanan. Lalu diminta untuk mengangkat kaki kiri dan terjatuh. Di situ menjadi ujian yang luar biasa. Karena Abu Jahal kala itu memanfaatkan kesempatan untuk menertawakan Nabi. Inikah yang kalian sebut sebagai Nabi? Ujian, betul-betul ujian.
Sobat Islampedia, sejatinya mukjizat memang tidak bisa dinalar oleh logika sederhana. Sebab mukjizat seorang nabi diberikan oleh Allah melebihi kemampuan ilmu dari peradaban pada masa itu, agar umat manusia mau menerima ajarannya. Alik Al-Adim dalam bukunya berjudul Al-Quran sebagai Sumber Hukum menjelaskan mukjizat yang diberikan Allah kepada setiap rasul berbeda-beda, disesuaikan dengan keistimewaan masing-masing kaum. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat tongkat untuk mengungguli kehebatan sihir yang berkembang pada saat itu. Sementara Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat memberi kesembuhan untuk menantang kemajuan ilmu kedokteran pada masa itu. Meski tidak jarang pula, umat-umat terdahulu mendustakan keberadaan mukjizat yang telah nampak di hadapan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu." Quran Surat Al-Isra ayat 59. Sobat Islampedia, Untold Story mengungkap bahwa beberapa ilmuwan sebenarnya telah berusaha membongkar rahasia-rahasia dari berbagai kisah mukjizat para nabi terdahulu. Misalnya, mukjizat Nabi Musa ketika mengubah sungai Nil menjadi merah darah sebagai azab bagi kaum Fir'aun. Hal itu disinyalir oleh Patricia Tester, seorang pakar ekologi dari National Marine Fisheries Service, sebagai sebuah fenomena alam yang diakibatkan oleh meledaknya populasi alga merah beracun di sungai Nil. Begitu juga dengan mukjizat Rasulullah SAW ketika diminta oleh kaum Quraisy membelah bulan. Kisah tersebut masih terus berusaha diungkap oleh para pakar antariksa. Lantas, bagaimana kita sebagai umat muslim harus bersikap terhadap klaim-klaim tersebut? Sobat Islampedia, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah." Dan diturunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mukjizat terbesar ini untuk kita sebagai umatnya. Maka mukjizat ini sekali lagi menjadi ujian buat kita. Kira-kira bagaimana kita dengan mukjizat ini? Kalau kita dengan mukjizat ini cuek, tidak perhatian, menjauh darinya, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita ambil nasihatnya, maka kita termasuk orang yang sangat merugi karena kita tidak merasakan mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika Allah sampaikan diturunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat, obat dari segala macam masalah kehidupan dan rahmat dari segala macam nikmat yang pernah Allah berikan. Sahabat Islampedia, mungkin ketika kita bicara tentang kisah para nabi, lalu ada mukjizatnya, kita berkeinginan kita bisa menyaksikan mukjizat itu. Mungkin kita ingin bersama dengan para nabi itu ketika mendapatkan mukjizat itu. Lupakah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita, dan mukjizat itu hadir setiap saat. Di kamar tidur kita ada mukjizat itu, di ruang tamu kita ada mukjizat itu. Maka tatkala tangan kita ini Allah mudahkan untuk mengambil mukjizat itu, lalu kita buka dan kita baca, maka saat itu kita sedang menikmati mukjizat itu. Kita sedang menikmati mukjizat itu. Maka jangan haramkan diri kita dari mulianya mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas beragama dengan Islam.